status dan eksistensi yang menguatkan Pangeran Jayadewata Sang Pamanah Rasa ditetapkan dalam Gotrasawala Mapulung Rahi di Malabar tahun 1482 Masehi untuk menjadi Sri Baduga Maharaja Pajajaran sebagai negara konfederasi Sunda Galuh bersatu, seperti masa pemerintahan Mahaprabu Niskala Wastukancana selaku kakeknya dan Mahaprabu Sunda Linggabuana Wisesa selaku buyutnya. Dikarenakan Pangeran Jayadewata Sang Pamanah Rasa adalah Prabu Anom di Galuh Kawali, lalu menjadi Prabu Anom di Sindang Kasih karena menikahi Nyimas Ratu Ambedkasi, dan menjadi Prabu Anom di Muara Jati Cirebon karena menikahi Nyimas Ratu Subang Larang, lalu menjadi Prabu Anom di Sunda Pakuan karena menikahi Ratu Kentring Manik Mayang Sunda. Jadi hanya Mahaprabu Jayadewata Sang Pamanah Rasa lah yang dapat menyamai status kekuasaan dan julukan Prabu Wangi bagi Linggabuana dan Prabu Wangi Suta bagi Niskala Wastukancana, dan Prabu Siliwangi hanya julukan bagi Sri Baduga Maharaja Pajajaran Jayadewata Sang Pamanah Rasa saja. Oleh karena itu, mustahil ada Prabu Siliwangi lain atau ada julukan Prabu Siliwangi 1, 2, dan seterusnya, karena Prabu Siliwangi bukanlah gelar raja, melainkan hanya julukan saja. Naskah Pustaka Pararatuan Ibumi Jawa Dwipa menyatakan Sang Ratu Dewata Sri Baduga Maharaja Ratu Pakuan Pajajaran memerintah selama 39 tahun antara tahun 1404 sampai 1443 Saka, atau diperkirakan sama dengan tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Setelah wafat, mendiang berjuluk Sang Mokteng ing Rancamaya. Ada yang menyatakan bahwa Prabu Siliwangi tidak wafat, tapi moksa. Padahal moksa itu sama dengan mokteng yang berasal dari kata moksaing atau lumahing. Baik moksa, mokteng atau lumahing artinya sama dengan yang dipusarakan atau sama dengan yang bersemayam atau disebut juga yang dimakamkan di. Jadi Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Paku Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata atau Jayadewata Sang Pamanah Rasa wafat di Pakuan pada tanggal 31 Desember 1521 Masehi, yang selanjutnya dipusarakan di makam Rancamaya, Bukit Badigul, wilayah selatan Bogor sekarang. Berarti Prabu Siliwangi bukan moksa di Gunung Padang Cianjur. Walau ada mitos di puncak Gunung Padang
suka muncul Maung Lodaya atau harimau jelmaan Prabu Siliwangi. Barangkali ada yang beranggapan moksa itu artinya menghilang. Padahal menghilang lebih kental dengan istilah ngahiang. Artinya pergi ke tempat Sang Hyang Tunggal. Walaupun ada juga yang beranggapan kalau ngahiang itu sama dengan ngaleungitna jasad jeung sukmana atau arwahnya. Anggapan itu muncul dari kesalahan penafsiran tentang kisah tulang belulang Prabu Siliwangi yang telah bersemayam di Rancamaya selama 12 tahun. Di masa pemerintahan Surawisesa digali kembali untuk diperabukan agar ngahiang. Maksudnya agar jasad Prabu Siliwangi disempurnakan menyusul arwahnya ke kahyangan. Malah wangkai atau abu jenazahnya hanya sedikit yang dipusarakan kembali di Rancamaya, sebab sisanya dibagi ke dalam 12 pundi yang akan disemayamkan dengan penuh kehormatan di 12 tempat kerajaan bagian Pajajaran. Memang cerita folklor, legenda, mitos ataupun dongeng kerap mewarnai sisi sejarah dan budaya dari sebuah tempat maupun tokohnya atau kekuasaannya. Seperti dalam pantun Sunda Cerita Parahyangan ada kisah Leuwi Onom Rawa Lakbok Banjar. Lalu cerita rakyat Ciamis tentang kisah Maung Pajajaran. Ada juga kisah Kirangga Gading Karangnunggal Tasikmalaya. Ada juga Sang Kuryang Kaberangan dan Danau Bandung. Lalu Harimau Sancang Garut dan Pohon Kaboa. Ada juga legenda Nyi Ratu Loro Kidul di Pelabuhan Ratu. Dan Sasakala Hayam Pelung Cianjur serta Sasakala Gunung Padang dan seterusnya. Demikian pula kebesaran Prabu Siliwangi dengan pajajarannya seringkali menjadi bahan legenda dan mitos yang awalnya dongeng atau carita dari mulut ke mulut rakyat Pasundan. Sepanjang cerita itu belum ada kajian ilmiah dan penelitian bukti peninggalannya, maka semua cerita itu bukanlah sejarah resmi. Selain mitosnya Prabu Siliwangi memiliki 2 ekor harimau tunggangannya, kita pun mengenal cerita Ciung Wanara dari kisahnya Prabu Galuh Surotama Sang Manara. Lalu cerita Lutung Kasarung dari kisah ketokohan Raja Manisri Guru Minda. Bahkan ada juga kisah Layang Salakadomas dari kisah ketokohan Surawisesa Sang Munding Laya di Kusuma yang berhasil menjalin hubungan bilateral perdagangan dengan Portugis. Bahkan dalam wawacan sejarah Galuh ditemukan beberapa sosok terkait dengan Gunung Padang, yaitu legenda Ajar Sukarsi, Prabu Galuh Permana di Kusuma, ayahandanya Ciung Wanara,
ayam jago Ciung Wanara yang dirami Nagawiru di Gunung Padang, dan legenda Maung Lodaya Prabu Siliwangi. Nampaknya cerita legenda kerajaan di masyarakat Sunda merasa tidak afdol bila tidak terkait dengan ketokohan Prabu Siliwangi. Sehingga situs Gunung Padang pun dikaitkan dengan mandalanya atau kabuyutannya Pajajaran. Bahkan ada yang memperkirakan bahwa Mahaprabu Ragamulya Surya Kancana selaku raja ke-6 atau raja terakhir Pajajaran pun dari Pulasari Pandeglang melarikan diri lagi ke Gunung Padang untuk mempersiapkan kekuatan menyerang kembali Kesultanan Surasowan, Banten. Menurut data pada blog merdeka.com bahwa punden berundak Gunung Padang merupakan warisan megalitik terbesar di Asia seluas 900 meter persegi dari area 3 hektar lereng gunung dengan segala keindahan pemandangan alamnya yang luar biasa. Salah satu keunikan situs tersebut adalah beberapa bagian batunya bisa mengeluarkan bunyi-bunyian seperti alat musik dengan ciri khas nada tertentu. Sebagian besar bebatuannya merupakan batu dari jenis andesit basaltis berwarna abu-abu gelap. Situs yang berlokasi di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur ini juga merupakan mahakarya megalitik tertua di dunia yang diperkirakan sudah berusia 8.000 hingga 28.000 tahun. Artinya lebih tua dari piramid Giza Mesir yang diperkirakan berumur 5.000 tahun. Belakangan, situs itu diidentifikasi sebagai kuil kuno dengan 5 susunan teras. Teras atau puncak yang tertinggi dipercaya oleh warga setempat sebagai tempat untuk bersemedi atau mendalami ilmu pada masa lampau. Dari penelitian ahli geologi Dr. Dani Hilman tahun 2012 sampai 2014 diketahui jika radar satelit menangkap sesuatu yang dianggap penghantar listrik dari bebatuan di situs Gunung Padang itu. Selain itu, tim peneliti menemukan camber atau bilik, cawan raksasa, sungai, dan mata air, lalu kubah, menara, dan aquifer serta transmitter. Penemuan tersebut sebagai penanda bahwa di lokasi itu pernah hidup peradaban kuno yang canggih di era batu besar. Menurut sang juru kunci, situs tersebut merupakan tempat menggali ilmu para resi dan kesatria Pajajaran. Mulai dari ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, sosiologi, hingga geologi. Di dekat pintu masuk pun terdapat sebuah sumur bernama Sumur Cikahuripan
seperti legendanya Sumur Bandung Nyimas Ratu Kentring Manik Mayang Sunda dalam tradisi membuka daerah baru Pajajaran.